Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 ya. Kita akan kembali share analisa daily secara teknikal menggunakan metode Smart Money Concept. Oke, kita langsung ke time frame di daily. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan infokan bahwasanya nanti di bulan November kita akan buka kelas lagi ya, di kelas terakhir tahun ini ya. Kelas mengenai analisa teknikal menggunakan strategi atau metode Smart Money Concept, yang berisi dari analisa teknikal secara mandiri, kemudian market structure yang advance, kemudian yang hal-hal yang penting ya, mentorship untuk para trader pemula. Silahkan yang tertarik, kita akan buka open terbatas hanya 10 orang. Silahkan yang tertarik segera daftar atau kontak admin ya di WA yang tertera di brosur ya. Oke, kita lanjutkan analisanya. Terima kasih. Kemarin hari Rabu itu muncul candle bullish ya. Candle bullishnya kemarin membuat all time high baru lagi all time high lagi ya. Dan tadi pagi juga bikin all time high baru di 2790.12. Tapi sifatnya ini sweep ya. Kemarin itu di hari Rabu high-nya di 2790.02, low-nya di 2770.67. Close di 2787 ya. Jadi pergerakan hari Rabu kemarin itu bergerak kisaran sekitar 180 pips ya, atau 18 dolar per troy ounce. Artinya sudah sedikit menurun ya untuk volume buyernya ini. Nah, apakah hari ini mampu harga ini keluar dari candle di hari Rabu ya? Seandainya hari ini candle ini menjadi bearish atau break dari candle hari Rabu, maka harga yang akan dituju itu di sini ya. Ada order block di demand daily, di sini juga masih ada order block di sekisaran harga 2746.19 sampai 2723.78. Itu untuk retracement ya. Jadi saya melihatnya harga ini masih bullish, tapi dia butuh untuk koreksi lalu akan kembali melanjutkan kenaikannya untuk harga yang lebih tinggi. Nanti kita cek harganya akan sampai kemana ya. Ini untuk di daily-nya seperti itu ya. Kita coba turunkan di 4 jam. Semalam saya dapat sell tuh lumayan 120 pips, beberapa layer saya sudah taking profit, kemudian sisanya saya kasih stop loss plus ya, kena stop loss plus. SL plus ya nggak apa-apa, masih dapat profitnya ya. Oke, di sini kemarin saya akan ceritakan apa saya membuat setup sell ya. Kita ke 4 jam dulu ya, nanti akan saya jabarkan di time frame yang lebih kecil ya. Di 4 jam ini menjadi inducement ya, ini pullback ya. Ini untuk calon inducementnya, manakala nanti H4 di H4 Pepperstone ya, beda juga ya. Oke, nggak apa. Di H4 IDM-nya sudah ada di sini. Kalau misalkan dia ke bawah sama kayak tadi di daily, juga melihat seandainya ini di break, misalkan di daily kan dia inside bar, dia keluar dari candle bullishnya itu low-nya di 2770 ya, di harga 2770.67. Itu menjadi calon pullback atau calon bukan calon pullback, sudah pullback tapi dia calon inducement ya. Seandainya dia diambil, maka high yang di atas ya, yang tadi pagi menjadi all time high baru lagi 2790.12, itu menjadi high validnya. Kemudian seandainya ini menjadi high valid, area mana yang dituju ya di area 4 jam. Di 4 jam ini sudah ada struktur ya. Di sini menjadi change of character yang tadinya sedikit bearish kemudian balik lagi menjadi bullish.
sebentar, 4 jam. Kenapa ya? Sorry, bukan change of character, ini break of structure. Lupa saya. Di sini di Paperstone ini menjadi inducementnya. Inducementnya di sini, kemudian ini break of structure. Lalu ini masih menjadi liquidity yang kemungkinan akan diambil dulu sama market ya. Ini mana sih area yang akan dituju sebagai, nah ini masih ada order block, ada disertai imbalance ya di H4 ya. Ini juga ada, ini masih fresh juga ini juga ada demand ya, jadi menjadi demand, bawahnya juga ada demand, sama kemarin juga saya sudah tandain sebagai demand. Belum masuk ke koreksi kemarin tuh ya. Jadi kemarin masih harga menjadi naik. Ini ada 1-2 candle yang bearish, tapi ini koreksi ya sifatnya ya. Jadi secara biasnya itu masih bullish ya. Tapi ini belum valid high-nya. Jadi yang validnya masih low validnya ada di sini. Itu di 4 jam ya. Seandainya kita tarik pakai Fibonacci, area mana yang akan dia tuju ya. Banyak sih sebenarnya untuk area-area yang kita lihat sebagai area retracement ya. Pertama di sini ya, ini di area equilibrium, tapi ini belum valid atasnya, jadi sebenarnya belum ada trading range. Kita coba lihat aja pergerakannya seperti apa. Itu di antara harga 2757.84 sampai 2747.47 seandainya ini turun, tapi tidak menutup kemungkinan kemarin itu ambil inducement kemudian up bikin boss, inducement up bikin boss. Jadi koreksinya tidak sampai ke area diskon ya, jadi belum sampai area retrace di area optimum target entry atau di golden ratio-nya. Ya di sini area yang akan kita lihat sebagai area diskon atau area buy limit kita nanti seandainya harga di sini, kita akan cari konfirmasi entry ya di time frame yang lebih kecil ya. Seandainya ini besok kan ada NFP ya. NFP itu saya melihat bad news untuk indeks dolar, jadi kemungkinan untuk emas ini akan, atau gold ini akan mencapai all time high barunya lagi, jadi akan masih up lagi ya. Jadi kita akan cari buy. Jadi sellnya ini sebenarnya hanya untuk retrace. Jadi kalau seandainya udah profit kita ambil sebagian, stop lossnya kita mainkan ya, bisa di BEP atau break even, atau dikasih sedikit ya stop loss ya, stop loss SL plus, jadi tidak menjadi hal yang kita jadi deg-deg gitu ya. Udah kita open aja, stop loss toh sudah kita set sebagai plus, jadi kalau seandainya kesentuh ya kita nggak jadi profit aja gitu ya, sudah profit sebagian gitu. Ini menjadi area yang akan kita lihat sebagai konfirmasi entry paling tidak di M15. Nanti juga kita lihat apakah ada di sini area ekstrimnya. Wait, ada, ini sudah diambil, sudah dimitigasi. Order block ini aja sih ya, di golden ratio ini masih ada order block yang belum dimitigasi ya. Kalau harga seandainya turun akan naik kita akan cari buy. Kemudian kita coba turunkan di 1 jam. Di 1 jam terakhir ya, 1 jam ini semuanya di atas. Kemudian ini menjadi break of structure di H1. Kemudian sudah ada inducement ya, dia sudah ambil pullback inducementnya, artinya high di sini valid, tapi ini di sweep ya. Ini semalam di sweep. Ini sweep ya. Coba kita lihat ya, ini di sweep, liquidity grab atau liquidity sweep ya. Ini liquidity grab, liquidity sweep, artinya high-nya pindah ke atas ini ya, extend marketnya. Kemudian high di sini juga
di sweep lagi ya. Jadi ini menjadi sweep liquidity. Kemudian seandainya dia retrace ya, area mana dia satu yang akan dia tuju. Ini kemarin kita tandain sebagai liquidity kompresi ya, sudah diambil hanya sebagian. Kemarin itu sampai turun di 2770, habis itu dia naik lagi pergerakannya, menolak turun. Jadi ini area yang akan dituju di H1 ya. Di H1 di sini juga ada tadi seperti di H4 ya, di 2754 sampai 2748. Ini juga area bagus untuk kita entry ya, order blocknya di sini. Ya, stop lossnya di bawah sini, di bawah swing sini aja, jadi biar tidak terlalu jauh untuk stop lossnya. Kalau dia turun, kalau ini dia bikin break body candle ke atas ya, artinya sudah ini menjadi bos baru untuk di H1 gitu ya. Seperti itu untuk H1. Jadi masih kita tunggu, belum ada entrian lagi. Sellnya saya sudah kena stop loss plus. Ini kalau mau ngebuy ya di bawah saja, jangan di atas, itu kita ngebuy di pucuk nanti. Begitu masuk entry buy dibanting ke bawah London session kan repot. Untuk H1 nya seperti itu ya. Kemudian di M15 coba kita lihat apakah sudah ada struktur ya. Sudahkah ada struktur M15 ini inducement ya, pullback. Kenapa bukan di sini? Karena saya melihat di sini masih ini. Nah, ini kan outside bar. Jadi kita kalau outside bar ini sebaiknya ini outside bar, ini outside bar, dua kali outside bar. Tar. Tar. Apakah sudah ada struktur? Kita lihat satu persatu candlenya. Ini up, down, coba. Oke, up, dan sebentar dia bukan, dia jadi langsung ke sini. Oh, pullback coy. Oh, sudah ada pullback ya. Berarti di sini ada inducement. Lalu di sini berarti menjadi break of structure M15 ya. M15 sudah ada break of structure, kemudian ini ini sweep lagi. Kirain change of character. Di sweep pindah ke sini, ini sweep lagi. Jadi dua kali sweep, low validnya pindah ke sini ya, di extend ke bawah. Jadi low validnya pindah ke bawah, high validnya pindah ke atas. Sebentar, sudah ada inducement enggak ya? Low valid sebagai inducement ya. Banyak manipulasinya ini ya. Ini higher high ya. Kalau di M15 ini sebagai higher high. Wait. Ini higher high. Oke, berarti inilah menjadi inducement. Oh, sudah ambil ya. M15 sudah ada inducementnya. Artinya high yang di atas sudah valid. Oke, di M15 ya. Di M15 sudah ada trading range. Bentar, kita coba lihat apakah bisa kita entry. Oke. Ini order block ya. Ini order block besar ini. Ini order block luas ya. Cuman ini bagus sih sebenarnya juga nih M15, tapi RR-nya bagus apa enggak, coba kita lihat. Di M15 di sini aja sekalian biar bagus RR-nya. Ini apakah begini? Ini aja lah, cari break of structure aja. Ini RR-nya 1/3. Jadi stop loss-nya 44 pips, taking profit-nya 150 pips ya.
M15 coba kita turunkan di M5 order block. Gini aja kali ya. Oke, ya buat teman-teman nanti ya bisa cari konfirmasi aja di situ ya, di order block besar itu di M5 juga sudah kita lihat ya. Buat teman-teman silahkan yang belum join di VIP silahkan klik link di deskripsi. Kemudian untuk mentorship kita masih buka untuk mentorship, cuman nggak banyak ya. Kemudian hari Sabtu tanggal 2 kita akan mulai kelasnya ya. Silahkan yang ingin join di kelas, nanti kita taruh linknya juga di deskripsi. Untuk join channel gratisnya silahkan cek link di deskripsi ya. Buat teman-teman silakan yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like bila teman-teman menyukai video ini, komen lalu share ke semua sosial media teman-teman biar lalu mendapatkan manfaatnya. Silahkan nyalakan notifikasi biar mendapatkan update video terbaru dari kami. Kita lanjutkan untuk analisanya. Coba kita cek di DXY ya. DXY apakah sudah ada? DXY mondar-mandir ya di area situ. Ini ada rejection lagi ya. 1, 2 ada reject, naik kemudian turun. Area yang dituju di order block di atas itu ya. Nanti kita cek di news ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Hari ini hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 ada 3 rilis data di jam 7.30 atau setengah 8 malam. Open New York atau US market. Yang pertama ada Core PCI Price Index month of month, itu previousnya 0,1%, kemudian forecastnya 0,3%. Ini secara prediksi atau forecastnya itu good untuk indeks dolar ya. Jadi manakala actualnya ini lebih besar atau sama dengan forecastnya, maka untuk indeks dolar akan mengalami kenaikan atau positif ya. Sebaliknya seandainya ternyata actualnya lebih kecil dari forecast, maka dia akan bad untuk indeks dolar. Maka seandainya ini forecastnya ini benar sesuai dengan apa yang diprediksikan, maka XAU akan mengalami penurunan koreksi dulu ya. Kemudian yang kedua ada Employment Cost Index ya. Ini previousnya 0,9% sama forecastnya 0,9%. Ini ya cenderung netral, jadi mungkin masih sama, jadi lebih ke good ya, good indeks dolar. Kemudian yang ketiga ada Unemployment Claims. Previousnya di 227.000, forecastnya 229.000 ya. Nah, ini actual less than forecast is good for currency. Nah, justru kalau di unemployment claim ini bad news ya. Jadi mix data nih kayaknya. Jadi volatility-nya juga nanti pas rilis data juga pastinya akan cenderung lebih tinggi ya, meningkat ya. Yang pertama core PCI index ini good news untuk indeks dolar, yang unemployment claims ini bad untuk indeks dolar. Nah, jadi nanti kita cek pergerakannya seperti apa, posisinya ada di mana, kita akan tentukan entry-nya seperti apa. Oke, kita balik ke chart. Oke, kita sudah ada di chart ya. Jadi area-area yang akan kita lihat sebagai area-area entry buy maupun sell ya. Oh iya, sell tadi saya belum jelasin ya di ini, coba kita lihatin aja. Di kemarin itu M30 itu, nah M30 ini ada order block di sini ya. Ada susah amat ya. Ini pin bar ya. Ini pin bar, harga masuk ke situ, kemudian ada rejection. Kemarin itu turun, saya entry di sini. Ya, entry itu turun 150 ya justru saya, tapi saya TP di 120 pips. Ini setup before-nya ya, sell di XAU semalam. Kemudian ini afternya dapat TP2 ya, lumayan 150 pips. Oke. Kemudian yang sisanya itu kena stop loss, ini kan saya BEP sama stop loss plus ya, jadi kena.
Jadi ya untung sudah ambil taking profit beberapa. Coba saya ada kemarin saya share di VIP dan di channel Telegram saya juga ada setup GBP ya. GBP USD GBP Jepang Yen. GBP Jepang Yen. Itu wah cakep banget ini di H1. Jadi SMC bekerja ya. Di sini kita lihat ada break of structure. Ini sudah ada break of structure. Kenapa? Karena dia sudah ambil inducement. Lalu di sini saya lihat ada, jadi ini review aja. Di sini ada bikin high, kemudian dia bikin low. Kalau kita bikin pullbacknya ya, jadi begini. Ini high lebih tinggi, dia ambil. Saya langsung prediksi bahwasanya ini adalah inducementnya ya. Inducement diambil, kita tarik Fibonacci dari sini. Low validnya di sini ya. Low valid di sini sampai high valid. Nah, pas di 79. Di 79 di sini juga ada order block bagus banget ya. Ini order block terkuat di bumi ya. Di order block ini ambil ambil liquidity, kemudian diikuti 3 candle bullish momentum ya. Sangat kencang banget ininya, bullish engulfing ya, 3 kali 3 inside up, kemudian dia turun dan lanjut naik bikin, ini masih sweep, belum bikin break of structure. Jadi di H1 ini masih sweep, tapi saya udah taking profit di 143 pips ya. Itu di GBP. Kemudian di pound sterling USD, GBP USD ini nggak keambil sih ya. Kemarin itu seandainya saya entry-nya di OTE ya udah profit ya. Tapi kemarin saya entry-nya sama kayak tadi di GBP, saya ambil di order block, nggak sentuh dia, cuman turun sampai fair value gap ya, turun kemudian naik ya. Sweep area atas ini menjadi liquidity ya. Dia juga belum bikin break of structure ini ya. Ya sebenarnya kalau misalkan mau entry masih valid aja sih. Cuman takutnya ini juga masih ini sudah change of character ya. Sudah change of character dari yang tadinya bearish ini sudah jadi bullish di low time frame. Di H1 sudah ada ini ya, sudah ada change of character ya. Jadi itu beberapa setup saya di XAU, di Jepang Yen, GBP sama GBP USD. Coba kita lihat. Ya, itu aja, kita tunggu areanya tadi sudah kita mapping ya. Jadi saya doakan teman-teman yang melihat video ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan profit yang banyak ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai, dan mungkin itu aja video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.